Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Benjamin Netanyahu, beliau berkata begini, banyak orang menyuruhkan gencatan senjata dengan Hamas. Setelah Hamas melakukan serangan secara membabi buta pada tanggal 7 Oktober, itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Serangan yang sangat biadab. Israel tidak bodoh. Mereka tidak akan mau menyerah kepada Hamas. Mereka tidak mau menyerah kepada teroris. Mereka tidak akan menyerah pada barbarisme. Itu tidak akan terjadi. Lalu Bapak Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel mengutip kata Alkitab. Bapak Benjamin Netanyahu berkata, Alkitab mengatakan ada waktu untuk perdamaian dan ada waktu untuk berperang. Ini adalah waktu saat untuk berperang. Dan kita melihat Bapak Ibu termasuk Bapak Presiden Jokowi mengutuk serangan Israel. Tetapi kita tidak pernah melihat Bapak Presiden mengutuk Hamas di saat Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Kita juga melihat bagaimana Wakil Presiden mengutuk serangan Israel. Padahal Israel bukan menyerang, tetapi Israel membalas serangan yang membabi buta yang dilakukan oleh Hamas teroris. Wakil Presiden mengutuk, tapi tidak pernah mengutuk di saat teroris Hamas menyerang Israel secara membabi buta. Ada lagi beberapa hari ini kita melihat juga seorang pejabat di bangsa dan negara ini mengutuk serangan Israel. Lagi-lagi mereka semua tidak pernah mengutuk apa yang dilakukan oleh teroris Hamas. Hal yang dilakukan oleh teroris Hamas adalah di saat orang sedang berlibur, di saat orang sedang beribadah Sabat. Hal yang dilakukan mereka adalah hal yang sangat biadab sekali. Orang lagi berlibur, lagi ibadah Sabat, lagi tenang-tenang. Tiba-tiba masyarakat Israel di Yerusalem, mereka mendengar suara seruni, tanda sesuatu yang tidak baik sedang terjadi di negara tersebut. Dan setelah itu Bapak Ibu, mereka mendengar suara dentutan yang sangat besar. Cek dan ricek, ternyata negara mereka lagi diserang oleh teroris Hamas. Dalam waktu singkat, satu hari, 5.000 lebih, bahkan 7.000 roket mereka lakukan serangan terhadap Israel. Mana orang-orang yang mengutuk? Mana kepala negara yang mengutuk Israel? Kenapa mereka tidak pernah mau melihat bagaimana ketika Israel diserang oleh teroris Hamas? Dan kita melihat Bapak Ibu, banyak sekali orang yang memberikan dukungan kepada teroris Hamas di saat teroris Hamas melakukan serangan kepada Israel. Bahkan seluruh umat saudara kita dari seberang kita sudah tahu umat mana Bapak Ibu. Mereka memberikan dukungan, memberikan dorongan, mensupport, bahkan ikut teriak nama Tuhan di saat mereka melihat bagaimana Hamas melakukan serangan kepada Israel. Tetapi begitu Israel balas serangan yang begitu biadab yang dilakukan oleh Hamas, Israel balas, semua orang berteriak mengutuk Israel. Bahkan bukan saja mereka mengutuk Israel, meminta, bersuhati, bersepakat, meminta kepada Tuhan mereka supaya Israel dikutuk. Dan kita juga Bapak Ibu punya Tuhan. Kita berdoa supaya kutuk mereka diubah menjadi berkat. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama ya, satu ulasan ataupun penjelasan dari Mas Effendi. Dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan memang apa yang sudah terjadi di sana telah memunculkan banyak reaksi, banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat ya. Dan itu bukan hanya terjadi di masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat internasional ataupun masyarakat dunia juga banyak sekali yang memberikan tanggapan ataupun reaksi atas apa yang terjadi Israel versus Hamas. Ini kita mesti sepakati dulu kawan-kawannya ataupun dudukan persoalannya bahwa yang sedang berlangsung ini
adalah Israel versus Hamas, bukan versus Palestina. Dan isu utamanya bukanlah mengenai agama, tetapi ini mengenai wilayah ataupun juga bisa disebut politik kawan-kawannya. Ada situasi yang sedang berlangsung saat ini yang sudah mendekati 6 pekan. Itu disebabkan oleh ulah dari Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel tepat pada tanggal 7 Oktober. Ya, itu juga bertepatan dengan hari raya Israel dan juga hari Sabat kawan-kawannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalau pada hari Sabat memang Israel ini kan sesuai dengan ketentuan hukum Taurat, yang mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana pada hari-hari lainnya ya, karena memang diatur sekali Bapak Ibu ya. Dan pada saat itulah pihak dari Hamas melakukan serangan, dan memang tadi seperti yang sudah kita lihat dalam banyak uraian Bapak Ibu ya, kalau kita cari ya, ketika awal-awal pihak dari Hamas melakukan serangan kepada Israel, yang terjadi adalah banyak sekali orang yang memuji, mengapresiasi, dan mengatakan bahwa serangan Hamas ini katanya luar biasa, tepat, dan pokoknya mantap saudara ya. Pokoknya bagi mereka itu sesuatu yang menakjubkan. Ya, dan tidak ada orang yang bicara menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kemanusiaan ya, yang menjadi korban di pihak Israel akibat dari serangan dadakan tersebut. Semuanya berorientasi memuji Hamas. Barulah kemudian ya pada tanggal 9 ya, ketika Israel langsung berikan balasan yang berkali-kali lipat banyaknya. Lalu kemudian korban berjatuhan kawan-kawannya, bahkan pada minggu-minggu pertama itu ataupun pada pekan pertama itu ya, kita melihat bahwa pihak dari Israel mengklaim ya 1.500 ini kawan-kawannya mayat dari pasukan Hamas itu ditemukan di jalan-jalan Israel kawan-kawannya sepanjang jalur kota Gaza itu ya. Dan barulah kemudian di sini banyak sekali yang bersuara mengecam, mengutuk Israel dan segala macam. Sebenarnya bagi saya begini teman-teman ya, kalau ada orang yang prihatin terkait dengan situasi kemanusiaan di sana, saya pikir itu sesuatu yang sangat tepat ya. Tetapi ya Bapak Ibu semua, yang menjadi korban di sana itu ya bukan hanya saudara-saudari kita di di Palestina, terutama yang di kota Gaza ya, tetapi juga pada serangan dari pihak Hamas itu telah menimbulkan banyak korban ya. Itu sebabnya sebenarnya yang paling bagus itu adalah kenapa ya Hamas melakukan serangan itu ya. Padahal mereka tentu sudah berpikir ya, karena ini kan bukan kali pertama mereka berperang kawan-kawannya. Ya pasti Israel bakalan membalas. Pasti Israel bakalan melakukan pembalasan yang berkali-kali lipat, yang bertubi-tubi ya. Dan itu sudah kita lihat dalam beberapa kesempatan Benjamin Netanyahu ini menolak dan tidak mau berdamai, melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Dan mereka tetap pada apa yang sudah pernah disampaikan adalah membumi hanguskan Hamas. Nah sekarang kawan-kawan semua, kemarin kita lihat ya, ada satu ulasan dari warga Israel itu Bapak Ibu ya, yang mengatakan bahwa karena ini baru pertama sekali katanya pihak dari pemerintah memberikan perintah kepada IDF ya, militer Israel, untuk targetnya adalah bumi hanguskan Hamas kawan-kawan ya. Jadi baru pertama sekali, dan itu yang katanya membuat pihak dari Hamas ini menjadi stres. Makanya dia bangun propaganda dan segala macamnya, termasuk mengenai katanya gereja dibom dan segala macam. Nah kawan-kawan semua, mengenai gereja dibom itu beberapa hari yang lalu kan ramai sekali ya. Ternyata dari warga Israel bilang itu tidak terjadi. Itu tidak mungkin Israel melakukan hal tersebut. Bahkan ya katanya militer Israel ini juga melalui pemerintah memberikan kesempatan kepada warga yang tinggal di kota Gaza untuk segera pergi ya, agar mereka tidak menjadi korban. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Apakah benar seperti itu ya? Ini kan baru versinya mereka Bapak Ibu. Makanya ya saya hanya menyajikan kepada kita semua, tapi kembali kepada kita semua ya, mau percaya kepada siapa ya? Mau percaya kepada siapa? Tapi begini teman-teman semua ya, tentu kita terus mengharapkan semoga situasi di sana memang segera membaik ataupun kembali kondusif. Tetapi sekali lagi ya, bahwa apa yang sedang berlangsung ini bukan mengenai isu agama kawan-kawan ya. Bukan mengenai isu agama. Karena itu tadi ada satu penjelasan yang saya lihat ya dari seorang pejabat Bapak Ibu ya. Beliau ini berdoa, lalu kemudian yang didoakan adalah hanya orang-orang yang seagama yang tinggal di Palestina, yang di Gaza itu kawan-kawannya, agar mereka dimuliakan ya, agar kemudian mereka katanya diselamatkan ya. Dan doa lainnya adalah agar Israel katanya dikacau balaukan, agar Israel katanya dimusnahkan dan segala macamnya, dibinasakan oleh Tuhan ya. Itu yang tadi saya lihat Bapak Ibu. Nah, yang menariknya dalam ucapan seperti itu kawan-kawan, oke lah, kembali kepadanya, kalau itu keyakinan teologisnya ya silakan saja ya. Tapi yang menariknya adalah ya, yang menjadi korban di kota Gaza itu Bapak Ibu bukan hanya satu agama ya. Kristen di sana juga ada yang kemudian menjadi korban, dan tidak ada itu ditemukan dalam kawan-kawan, dalam doa dari beliau itu ya. Jadi secara spesifik beliau menyampaikan doanya itu adalah terkhusus untuk orang yang seagama ataupun sekeyakinan dengannya ya. Dan saya lihat memang terkesan jadinya bahwa orang ini, beliau ini ya berbicara ya, seolah-olah bahwa apa yang sedang terjadi ini mengenai isu agama kawan-kawannya. Wah, ini sesuatu yang
tentu disayangkan Bapak Ibu ya. Karena kita semua tahu bahwa yang menjadi korban di sana itu bukan hanya satu agama ya. Dan situasi ini bukan terkait dengan isu agama ya. Bahkan Bapak Ibu bisa memperhatikan ada satu itu ya, saya lihat tadi saya sempat dengar percakapan Pak Gilbert dengan dubes dari Palestina ya. Yang mana dubesnya pun juga menegaskan bahwa ini bukan soal isu agama ya. Ini mengenai wilayah, ini mengenai isu politik ya. Nah, tetapi kita jangan juga melupakan bahwa apa yang sebenarnya menyebabkan situasi hari ini adalah gara-gara Hamas yang melakukan serangan kepada pihak Israel. Ya, jadi saudara-saudara semuanya, mari terus kita lihat ya informasi-informasinya, dan Bapak Ibu ya, kita terus mengharapkan semoga situasinya memang segera membaik ya, karena saya selalu mengingatkan Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya yang kasihan atas kondisi, atas keadaan yang seperti ini adalah masyarakat biasa ya. Jadi sekian Bapak Ibu semuanya, mari silakan juga sampaikan tanggapan ataupun reaksinya di kolom komentar yang tersedia, dan salam damai bagi kita semua. Tuhan memberkati.